Jadi yang penting kita mencari dokter gigi spesialis anak atau dokter Iya, gigi yang iya. memang mau menerima anak-anak ABG. Anak ABK, ya ada ya. Karena memang itu merupakan salah satu yang harus kita tangani juga, enggak boleh tidak ya. Jadi enggak usah khawatir ya. Nanti sekarang sudah banyak sekali metode yang kita berikan ya. Jadi enggak kayak zaman dahulu ya, masih menakutkan kayak gitu ya. Tidak, nanti masuk ke ruangan dokternya juga enggak seperti masuk di dalam ruangan dokter yang penuh dengan alat, enggak, tapi justru masuk kayak ke tempat bermain kayak gitu ya. Jadi anak itu seperti sedang ada di tempat bermain gitu ya, yang Oke. sudah ada itu ya. Iya. Ya, kalau sekarang memang kayaknya kalau dulu memang belum ada, sekarang banyak Iya, udah iya, kebutuhan untuk iya. anak-anak ini, Iya. banyak anak-anak yang nggak mendapatkan dokter gigi, tapi sekarang sudah ada di Surabaya, nanti mungkin ya orang tua mencari lah, ada nanti dokternya. Ini ada juga dengan Bu Eli Novianti. Ya. Katanya Ibu ini, saya ada beberapa pertanyaan, tetapi Ibu nggak menulis pertanyaannya. Apa mungkin Ibu lupa? Tolong ditulis pertanyaannya Bu, nanti supaya bisa kita tanyakan ke Prof. Tere. Ada lagi yang dari Mama Alais ini, mau tanya Prof, Alais dari giginya rapi dan bagus, tidak satu pun giginya rusak, di umur 6 tahun udah mulai ada yang tanggal bagian depan tengah, tapi dapat gantinya kok kata sikat gigi melintang lalu sampai sampingnya tanggal juga. Tapi dapat gantinya gede, tidak seperti gigi aslinya. Kemudian numbuh dari belakang saat yang depan belum sempurna. Saat ini gigi yang tumbuh jejer ke belakang sama besarnya. Pernah waktu itu saya bawa ke dokter gigi, pikirnya saya mau cabut aja gigi yang tumbuh bagian belakang, tapi dokter bilang nggak bisa, mungkin nanti bisa dilakukan dengan operasi, itu pun menunggu umur 10 tahun. Alay saat ini umurnya Oktober nanti 10 tahun, Prof. Pertanyaan saya bagaimana dengan permasalahan giginya yang tidak mendapatkan gantinya, seperti gigi pada umumnya. Saya kurang mengerti juga, Dok. Ini Ini Mama Alais itu bisa nggak di... ya mungkin yang dimaksud giginya ini lebih yang tumbuh sekarang yang gigi permanen ya, gigi dewasa Ya, itu lebih besar daripada gigi sulung, gigi anak-anak. Memang itu sangat banyak sekali kasus juga. Jadi gigi sulungnya itu kecil tapi gigi permanennya itu besar. Nah, sehingga dia akan menempati tempat gigi yang lain gitu ya. Akhirnya mendesak ke gigi-gigi yang lain dan akhirnya gigi yang lain itu menjadi tumbuhnya jadi miring-miring, mungkin seperti itu. Karena waktu umur 6 tahun dulu kan giginya sudah tumbuh. Nah, sekarang sudah 10 tahun. Nah, 10 tahun kan sudah lebih banyak yang tumbuh. Akhirnya yang tumbuh-tumbuh sekarang ini posisinya menjadi tidak baik. Sepertinya seperti itu ya, ya. Bu Eli ya. Nah, Alais Bu Winda ini dari Bu Winda. oh ya, iya ya. Bu Nah, Winda benar memang ya? jadi memang kita menunggu itu sampai umur 10 tahun, paling tidak kalau umur 10 tahun itu sudah banyak gigi permanennya yang keluar. Minimal yang di depan-depan ini sudah mulai keluar ya. Juga ada beberapa gigi yang geraham itu juga sudah mulai ada, karena gigi geraham ini merupakan apa ya, sepertinya merupakan pancangnya ya, jadi merupakan pancangnya dari pertumbuhan gigi dan itu sudah ada sejak umur 6 tahun, ya itu sudah ada. Sehingga kalau sudah ada itu, dokter mau melakukan tindakan, misalnya mau membetulkan, itu sudah bisa. Jadi umur 10 tahun itu kalau mau di diratakan ya, itu sudah mulai bisa dilakukan ya. Nah, sehingga memang ditunggu umur 10 tahun. Atau sampai umur di mana anaknya ini sudah lebih mandiri. Biasanya seperti itu. Kalau anaknya sudah lebih mandiri, itu kan lebih enak daripada kalau anaknya masih tidak mandiri, nanti kan khawatirnya kalau mau dikasih alat gitu ya,
anaknya malah kesakitan, kemudian malah nggak bisa makan, atau anaknya nggak mau sikat gigi, misalnya kayak gitu ya, malah menjadi tempatnya bersembunyi bakteri ya. Jadi lebih baik memang ditunggu sampai anak itu di atas umur 10 tahun, karena prediksinya anak di atas umur 10 tahun itu memang jauh lebih mandiri daripada anak kurang dari 10 tahun ya. Nggak usah khawatir Bu, sekarang ini sudah banyak cara untuk mengatasi keadaan gigi yang sudah tidak beraturan ya. Bahkan yang tidur pun bisa diberdirikan ya. Jadi sudah banyak cara ya. Jadi nanti kalau memang sudah siap boleh dibawa ke dokter gigi ya. Nah, dan nanti akan dibetulkan giginya. Itu ya kira-kira Bu Mise ya. Ya, makasih. Ini pertanyaan selanjutnya, Prof, dari Ibu Ahsan. Gigi anak saya, Ahsan, goyang. 2 gigi susu pertama sudah saya cabut sendiri. Nah, gigi lain mulai goyang, tapi dia trauma. Bagaimana menghilangkan traumanya? Umur berapa tadi? Nggak ada umurnya. Oh, tidak ada umurnya ya. Memang kalau sudah trauma itu sulit ya. Berarti supaya tidak trauma ya sekarang memang harus mulai dikenalkan lagi. Nah, dulu biasanya kalau saya ya pada anak yang pertama kali ke dokter gigi itu harus jangan diberikan tindakan yang traumatis. Artinya begini, anak itu kan punya banyak kasus ya di giginya ya. Dan ibu-ibu ini jangan sampai membawa anaknya ke dokter gigi hanya untuk hal-hal yang traumatis. Misalnya cabut gigi. Nah, itu kan traumatis ya. Belum pernah ke dokter gigi, datang sekali lah kok dicabut. Nah, dicabut dan dibuat kesakitan kan dia ya. Walaupun banyak cara sih sebenarnya untuk tidak sakit itu banyak ya. Sekarang banyak sekali obat-obat anestesi yang nggak harus disuntik ya, yang hanya dioles, yang hanya diberikan itu sebenarnya sudah nggak sakit ya. Tapi paling tidak ketika dicabut itu keluar darahnya, kemudian ada dia merasa ada sesuatu yang diambil, itu kadang anak-anak ini menjadi trauma. Nah, oleh karena itu tadi saran saya pada ibu-ibu sebaiknya mulai memperkenalkan ke dokter gigi ini sejak usia 3 tahun kalau perlu. Ya, 3 tahun ini diperkenalkan dengan cara misalnya anak itu hanya untuk diperiksa aja, misalnya ingin supaya dok, saya ingin periksa gigi anak saya, apakah ini ada yang lubang, apakah ada apa atau apa. Nah, ini paling tidak dari situ anak itu sudah, oh ternyata ke dokter gigi itu hanya cuma disuruh buka mulut aja, kayak gitu ya, tidak disakiti. Nah itu biasanya itu akan menjadi memori anak itu, dan dia akan merasa bahwa ke dokter gigi itu tidak menakutkan. Jadi jangan ke dokter gigi pertama adalah cabut gigi. Nah, ini biasanya seperti itu. Nah, biasanya saya kalau ada anak-anak yang seperti itu, kalau mau cabut gigi saya tanya, "Sudah pernah ke dokter gigi belum?" "Belum, Dok." "Oh, jadi ini pertama kali ke dokter gigi dan pertama kali cabut." Nah, kalau seperti itu biasanya anak ini akan trauma, nanti dia akan enggak mau sama saya lagi. Nah, biasanya gitu. Biasanya saya kalau seperti itu, anak ini cuma saya lihat aja, udah saya bersihin ya giginya, "Oh, nggak apa-apa, bagus ini." Ya, paling enggak anak diberikan motivasi dulu. Nanti dijanjikan lagi sama ibunya, "Bu, nanti bawa lagi misalnya minggu depan." Nah, waktu dia datang lagi minggu depan baru kita lakukan. Jadi jangan hari itu dipaksa untuk dicabut. Nah, biasanya seperti itu biasanya cara-cara yang saya lakukan. Dan sekarang saya kira juga dokter-dokter gigi juga sudah mulai begitu ya. Dia tidak seperti algojo gitu ya. Jadi Ya, anak datang wis pokoknya giginya cabut-cabut kayak gitu, enggak. ya. Sekarang itu sudah mereka lebih lebih banyak karena dokter gigi sekarang juga diajarkan hal-hal seperti itu ya. Mulai diajarkan cara memanage ya secara psikologis terhadap anak-anak juga diajarkan sekarang. Kalau memang dulu memang nggak ada itu. Zaman Ya. yang teori yang lama tuh nggak ada, yang sekarang sudah ada ya. Jadi artinya dokter-dokter gigi sekarang ini jauh lebih aware ya tentang hal-hal seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir Bu ya.
Oke. Ditambah lagi sekarang kalau di tempat dokter gigi ada banyak permainan anak yang mengurangi stres pada anak dan juga menurut dia ke dokter gigi juga fun ya. Bisa mainannya banyak. Ya memang dok, saya tahu zaman dulu kalau kita ke dokter gigi rasanya dokter giginya pokoknya yang megangin orang tua. Tapi yang menjalankan saya, dokter giginya. Kamu pokoknya bantu anaknya supaya nggak goyang gitu ya. Jadi orang tua dan anaknya sama-sama stres dok sebenarnya. Terus anaknya digujer gitu ya, misalnya tangannya dipegang. Wah jangan itu, pokoknya jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang kayak gitu. Kalau sudah kayak gitu, anak akan trauma. Ya, apalagi masih pertama kali ya. Jadi nanti ibu yang tadi ibu siapa yang punya anak yang trauma ya, coba diajak lagi, tapi jangan untuk dia, tapi untuk siapa biar melihat ya, dan perkenalkan dengan dokter gigi yang dokter giginya bisa ini apa ya, bisa ngajak ngomong sama anak. Memang menangani kasus pasien anak itu ya bisa lebih dari 1 jam itu hanya untuk ngomong aja. Hanya untuk ngomong dan merayu. Tapi ini benar ya dok ya, nggak semua dokter gigi mau seperti ini ya dok ya. Iya, sekarang sudah dilatih ya ke arah sana, sudah dilatih ya, sudah dilatih dan mudah-mudahan dokter-dokter gigi masih sabar ya. Takutnya dokter giginya yang stres terus dia udah nggak sabar lagi. Nah ya itu dok, kita ngomong dulu ke dokternya sebelum membawa anak, apakah dokternya ini mau menerima anak-anak ABK dan mungkin hanya periksa giginya saja gitu tanpa ada tindakan khusus gitu loh. Dokter nggak apa-apa kan kalau kita datang, saya cuma mau periksa giginya dok. Oh iya, enggak apa-apa. Ya. Dan kalau kita zaman dulu itu kayak ke dokter gigi kalau ada masalah. Nggak ada masalah, nggak ada acara periksa gigi. Betul. Nah sekarang kita harus mindset kita berubah ya. Iya. Kita sekarang walaupun enggak ada keluhan sakit, enggak ada lubang, enggak ada apa, kontrol aja ke dokter gigi ya. Paling tidak untuk melatih anak-anak supaya dekat sama dokter giginya. Biasanya gitu. Nah, biasanya saya itu kalau punya pasien ya, mulai dia umur 5 tahun itu sampai akhirnya dia punya anak lagi itu tetap kembali ke saya lagi. Karena apa? Sudah apa ya? Terus akhirnya dia merasa senang gitu ya. Anaknya juga gitu, sudah enggak mau lagi ke dokter lain, biasanya begitu. Banyak kasusnya itu seperti itu. Jadi anak-anak itu kalau sudah kenal sama dokter gigi A gitu ya, dia nggak akan mau diganti oleh dokter gigi yang lain. Itu anak-anak seperti itu. Makanya apa ya, perkenalkan sama dokter giginya dulu. Kenalan dulu lah paling enggak. Tadi dokter Prof. Tere bilang setiap 6 bulan sekali ya dok? Iya, 6 bulan sekali. Ada keluhan ataupun tidak itu paling tidak 6 bulan ya. Untuk pemeriksaan rutin ya. Ini next ada dari Bu Elin. Anak saya perempuan umur 4 tahun 5 bulan. Di umur 2,5 tahun gusinya abses hingga ada nanah karena giginya karies, 2 gigi atas depan. Kami bawa ke dokter gigi anak dan dibersihkan dan ditambal. 1 tahun kemudian tambalannya lepas, kemudian ditambal lagi. Nah sekarang tambalannya juga sudah lepas, tapi lubangnya masih tertutup. Apakah kami harus tambal kembali atau dibiarkan sampai giginya susu tersebut lepas dengan sendirinya? Sekarang umur berapa? 4 tahun 5 bulan. 4 tahun 5 bulan. Tapi ini kejadiannya di umur 2,5 tahun sampai 4 tahun 5 bulan saat itu. Karena masih umur 4 tahun 5 bulan, sedangkan nanti itu gigi yang mana ya? Gigi yang atas depan. 2 gigi atas depan. Berarti masih lama itu. Jadi karena masih lama gantinya, jadi sebaiknya ya dibawa lagi ke dokter gigi untuk dibetulkan lagi tembelannya. Memang kalau anak-anak itu mudah sekali tembelannya itu lepas. Karena apa? Karena giginya itu kan nanti kalau sudah ditempel, giginya itu kan akan keropos. Sehingga tembelannya itu tidak bisa nempel lagi dengan baik. Sehingga lepas. Nanti ditempel lagi. Kemudian
nanti beberapa waktu kemudian keropos lagi giginya kan, akhirnya lepas lagi. Nah, tapi karena ini usianya masih 4,5 tahun, Iya, sedangkan nanti gantinya itu masih sekitar 2 tahun lagi kan, masih lama kan? iya, Nah, nanti daripada kesakitan ya lebih baik dibawa ke dokter gigi supaya dibetulkan ya. iya, Saya iya. kira itu ya, Bung Oke, saya. jadi ini kita ya dipikir mungkin Bu Elin dokternya ini nggak becus, kenapa kok lepas-lepas terus ya? Nggak taunya memang anak-anak giginya itu Iya, seperti itu, mudah keropos. Iya. ya keropos. Oke.